الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdan haqqan. Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'matil islam, alhamdulillah bi ni'matil afiyah. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an, alhamdulillah bi ni'matil umr. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah biwarahimakumullah. Kita masih diberi umur sampai saat ini, diberi sehat, diberi hidayah, diberi harta untuk bisa sampai ke sini. Dan kalau nggak ada bensin mau sehat, dikasih afiat, dikasih hidayah. Yang sehat banyak, tapi yang dapat hidayah ke taklim nggak banyak. Yang punya harta banyak, tapi yang nggak dikasih hidayah untuk bertalabul ilmi nggak banyak. Alhamdulillah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang istofa. Apa istofa tuh? Kemarin saya jelasin. Istofa tuh yang terpilih. Kita ini kata Allah, umat Islam yang sampai Al-Quran kepada mereka. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, summa awrasnal kitab, aku ini mewariskan kitab kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang aku pilih di antara hamba-hambaku. Karena tidak semua hamba Allah kasih Quran, tidak semua hamba Allah kasih hidayah beragama Islam. Tidak semua orang beragama Islam punya Quran. Tidak semua yang punya Quran bisa baca Quran. Tidak semua yang baca Quran ngerti isi Quran. Tidak semua yang baca Quran mau menyelami makna Al-Quran. Jadi makanya kata Allah, ketika kita dikasih Al-Quran, kita itu adalah hamba pilihan. Jadi kalau Allah yang nge-label gitu, kitanya yang harus mematut-matut diri gitu ya. Kalau memang kita hamba pilihan teh, dangong nate sing jiga gitu. Performa ini kalian di TikTok tim dari mana-mana punten ya, seperti biasa ya. Kalau Sufi Sunda pisan, jadi wayahna we harus belajar Sunda mas saya. Jadi kalau kita dikatakan oleh Allah sebagai hamba pilihan, maka performa kita teh harus ya ini gitu, harus jiga tuh pantas, cakep, harus pantas gitu sebagai seorang hamba pilihan. Kalau kita dokter, ya performa kita, cara ngomong, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara menyikapi keadaan kudu kayak dokter atuh, jangan kayak lulusan SMA gitu. Kalau kita pemimpin level mana tuh, ya kudu juga pemimpin atuh. Performanya tuh harus kayak pemimpin gitu, tong jangan seperti kebanyakan orang. Nah, kita nih kata Allah, surat apa? Ada yang masih nyimpan catatannya? Surat apa, Bu? Yang tadi yang saya bilang summa awrasnal kitab. Dulu saya pernah jelaskan ya waktu masih di gedung sana, surat Fatir ayat 32. Tapi kata Allah, hamba pilihan ini enggak semuanya otomatis jadi yang terbaik. Kita nih sudah pilihan nih, karena Allah sudah melahirkan kita sebagai muslim. Allah menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai binatang, bukan sebagai gunung, batu, air.
Allah tuh memilih kita menjadi manusia. Di antara sekian manusia Allah memilih kita jadi muslim. Di antara sekian muslim Allah memilih kita kenal dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sudah menyebut kita makhluk pilihan tuh nggak otomatis kita kalau gitu berarti kita dijamin selamat ya, Bu Sufi, kagak. Karena kata Allah ternyata di antara hamba-hambaku yang terpilih itu tetap aja terbagi 3. Ada yang celaka masuk neraka, ada yang pertengahan ke surga hente, ke neraka hente. Ke surga enggak, ke neraka enggak, lepas. Ada yang ke surga tanpa hisab. Jadi kata Allah, minhum, di antara hamba-hamba pilihanku itu zalimul linafsi. Ada orang yang zolim pada dirinya sendiri. Kenapa dia zolim? Udah dikasih Quran tapi nggak bikin dia selamat hidupnya gitu. Itu zolimul linafsi. Ada orang-orang yang zolim. Fatir 32 ya. Surat 35 ayat 32. Dicek, saya nggak bawa Quran. Nggak jago pisannya, kayak hafal Quran aja nggak bawa Quran. Qurannya tuh di HP ya. Tadi tuh di kantor udah dibuka-buka nggak ke bawah. Iya nggak ke bawah. Betul nggak? Surat Fatir ayat 32. Summa aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadina minhum, kata Allah, di antara mereka itu, ini udah terpilih nih kita nih, udah makhluk pilihan nih, tapi kata Allah zalimul linnafsi, ada orang yang menyiksa dirinya sendiri. Kalau binatang dia melakukan keburukan, membunuh, mencuri, namanya juga binatang. Tapi kalau manusia sudah diberi petunjuk dia melakukan maksiat, kata Allah apa? Kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, tapi lebih hina dari binatang. Udah dikasih Al-Quran, udah dikasih petunjuk, tapi dia masih zina, masih berbuat yang haram, masih korupsi, masih berbohong, masih menipu, masih zolim. Maka Al-Quran itu tidak otomatis menyelamatkan dia. Jadi orang-orang yang tahap 1 ini orang yang abai aja gitu Al-Quran, diacuhkan. Padahal nanti Al-Quran itu nanti di yaumil akhir dalam sebuah hadis yang cukup panjang disebutkan Al-Quran itu nanti akan menjelma menjadi sesosok makhluk yang akan menjadi hujjah. Jadi nanti akan dipegang seseorang yang membawa Al-Quran itu seperti apa gitu. Kalau dia mengamalkan Al-Qurannya dengan buruk, maka Al-Quran, jelmaan Al-Quran itu akan berhujah kepada Allah. Ya Allah, inilah orang yang telah menyia-nyiakan aku, tidak mengikuti apa aturan yang ada di dalamku, tidak mengikuti perintah Engkau yang ada di dalamku, terus gitu dihujah, lalu dikelelupkan ke neraka seperti itu. Itu orang yang zalim di nafsi. Dia mengabaikan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Ini baru pembukaan, udah jadi materi Bu Suprimanya. Kebiasaan. Bapak ya? Ambil catatan namanya. Dan itu ulangan sebetulnya udah saya jelasin. Nggak apa-apa ilmu mah diulang-ulang. Ibu aja makan nasi sehari 3 kali diulang-ulang. Ya kan Bu? Apalagi ngasih makan batin ya. Malah hati kita nggak akan bosenin. Yang bosenin tuh nafsu kita Bang. Wa minhum, yang diantara mereka adalah orang yang muqtasidun. Jadi kalau yang tadi orang yang zalim itu dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kalau orang yang muqtasidun itu orang yang pertengahan antara dosa dan pahalanya tuh sejajar. Jadi ke surga kagak, ke neraka kagak. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya Bu? Bulan lalu sudah saya jelaskan. Tempatnya di Al-A'raf. Di mana? Al-A'raf itu tempat yang sangat tinggi disebutkan di Al-Quran itu. Di surat Al-A'raf nanti Ibu baca. Tempat yang sangat tinggi sehingga saking tingginya dia tidak bisa melihat ke surga, dia tidak bisa melihat ke neraka.
Dia tidak bisa mencium wanginya surga, tapi dia juga tidak bisa mencium busuknya neraka. Dia tidak mendengar senandung indahnya bidadari surga, tapi dia juga tidak mendengar jeritan penghuni neraka. Itu Al-A'raf. Mau nggak ke situ? Lumayan loh Bu, nggak masuk neraka. Ada yang kemudian mendapatkan syafaat, kemudian dia masuk surga. Tapi kan kita teh nggak pengen begitu doang Bu ya, pengennya maka surga tuh. Nah, gimana amalnya orang yang muktasidun itu, orang yang pertengahan itu? Cirinya salah satunya dalam tafsir itu disebutkan, orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang kaum mendang-mending. Ya daripada nggak sholat sama sekali kan nggak apa-apa tuh, sholat nggak khusus juga. Gitu. Mending segini juga. Kok nggak pernah saum Senin Kemis sih Bu? Ya wajib Ramadan. Segitu juga udah alhamdulillah, daripada nggak saum sama sekali ya. Nah, gitu. Tapi kalau yang level pertama tadi, ini ambil contohnya ini. Level pertama misalnya nggak saum Ramadan, boro-boro yang sunnah saum Ramadan aja, kayak sholat sunnah pokoknya yang fardu-fardu aja. Dan dia tidak mengusahakan bahwa yang fardunya tuh sampai baik banget. Berarti mah sholat ya, berarti mah puasa we banget. Berarti mah puasa we gitu. Nah, jadi dia impas akhirnya gitu antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan amalnya yang pas-pasan. Nah, jadi kalau cirinya orang muktasidun tuh kayak begitu. Dia tidak bersemangat menjalankan yang sunnah karena dia termasuk kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending kata anak-anak sekarang begitu ya. Yang ketiga kata Allah, nih ada golongan ketiga itu orang yang sabiqum bil khairat. Dia nggak akan puas cuman dengan yang wajib doang. Dia nggak puas cuman nggak ke neraka doang, tapi dia pengen ke surga tanpa masuk neraka. Ini orang golongan ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, talabul ilmi, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Kan sebetulnya mah kalaupun kita diam di rumah, diam ibu teh di rumahnya, goler misalnya gitu, itu kan mending daripada maksiat, ya kan? Kan nggak akan bertambah tuh maksiat itu, gitu. Nah itu sabiqum bil khairat. Jadi kalau saya merumuskan sabiqum bil khairat itu artinya adalah orang yang bermental juara. Jadi peserta lomba, nggak ada. Saya kalau nggak juara satu tuh udah nggak mau pulang ke rumah. Kan seneng tuh kalau mental juara tuh gitu, pokoknya begitu lomba, gua harus juara satu, harus juara umum, kan gitu tuh. Itu sabiqum bil khairat. Sholat, orang sabiqum bil khairat nggak berpikir sholat itu sholat wajib aja. Dia akan ambil rawatibnya, dia akan ambil duhanya, dia akan ambil witirnya, dia akan ambil tahajudnya. Saum gak cuma buat Ramadan, sedekah gak cuma zakat aja gitu. Pokoknya setiap hal yang di situ dia mendapatkan kebaikan akan dia kejar. Kayak orang yang sabiqum bil khairat, cirinya adalah orang yang senantiasa yusari'una fil khairat. Jadi kalau mau berbuat baik tuh dia tuh bersegera. Orang lain mah entar-entaran, dia mah sekarang. Orang lain mah cuman yang penting hadir, dia mah enggak. Hadir duluan, catatannya komplit, ayatnya dihafalin. Keren banget ya. Almarhumah ibu saya tuh gitu Bu. Dia seusia ibu lah, pensiunan. Jadi kalau beliau pulang dari majelis taklim itu minta dicatatin ayat-ayatnya ke saya. Isnya tadi Ustadz nulisin ini nih, catatin terus diapalin sampai akhir hayatnya, alhamdulillah. Dan terbukti ya, orang yang menghafal Al-Quran itu tidak balelo pada saat sakaratul maut. Jadi salah satu nih buat kita nih, buat lolita, ini kayaknya lolita semua, ada yang di bawah 50 tahun enggak, kayak ibu di 50 tahun deh.
Lolita semua nih kayaknya ya. Nah kalau udah gini nih, yang harus kita pastikan tuh gimana kita melatih otak kita. Kata Rasul supaya 2, tidak pikun dan tidak balelo pada saat sakaratul maut. Balelo saat sakaratul maut tuh disuruh bilang la ilaha illallah, susah. Sekalinya bilang cuman la ilah. Ada yang gitu? Ada. Saya ngurusin mayat udah hampir 20 tahun tuh. Ada yang gitu. Ada yang nauzubillah lah, yang macam-macam. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu nggak akan pikun dan tidak akan balelo pada saat sakaratul maut. Amin. Jadi dia akan bentes saja ngucapin la ilaha illallah gitu. Kenapa nggak pikun? Karena kalau kita ngafal Quran, otak kita tuh jalan terus. Kalau kita baca nggak ngafal juga ya, baca aja. Itu otak tuh jalan terus. Kenapa? Karena kita harus mikir ini dengung, habis ini panjang, habis ini panjangnya 2 harokat, yang ini 6 harokat, yang ini 4 harokat, yang ini harus iqlab, yang ini harus ikhfa, yang ini harus gunnah. Ini terus otak kita tuh jalan terus. Orang-orang yang pikun tuh kebanyakan otaknya jarang dipakai. Kebayang kalau kita ngaji 1 juz aja, itu tuh ada berapa resitasi, ada berapa ratus kali pengulangan kan, berapa ratus kali kita mikir gunah, ifa, iqlab dan seterusnya gitu. Dan yang paling penting itu tidak akan balelo pada saat sakaratul maut. Nah usia-usia kita ini kan udah usia-usia waktu asar loh. Bentar lagi maghrib ya. Nggak tahu. Walaupun bukan berarti umur tuh menentukan kematian, nggak juga sih ya. Tapi paling tidak kan ketika Nabi Hud ya, yang didatangi malaikatul maut, kenapa engkau datang kepada aku? Kan kita mau udah punya janji, kamu tidak akan datang kepada aku kecuali kamu kasih tanda-tanda sama aku gitu. Kata malaikat Harari, kamu kan itu tanda-tanda teh udah datang. Ini versi bahasa Sundanya logat Bogor. Kan udah datang tanda-tandanya gitu. Apa emang kamu belum ngirim tanda? Kata malaikat tuh, uban kamu tuh tanda, keriput kamu tuh tanda, tulang kamu yang mulai rehot itu tanda, kata malaikat. Udah itu tuh udah alamatul maut kan, udah tanda-tanda anti klimaks. Jadi ya harus nyadar body lah kita ya. Bismillah. Ini baru pembukaan. Ada berapa golongan hamba Allah? Ada 3 golongan. Yang pertama adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, orang yang pertengahan. Dia hanya merasa cukup dengan yang wajib-wajib, tidak berpikir untuk yang sunnah, tidak berpikir untuk memperbaiki amal sebaik-baiknya. Yang penting jalan kewajiban dah. Yang ketiga apa? Sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa ingin melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang terbaik, paling depan, kualitasnya yang terbaik. Nanti orang-orang yang zalimul linnafsih, dia dicelup dulu di neraka. Orang-orang yang muqtasidun, dia yang akan menceloknya itu di Al-A'raf. Ini sebelah sini masih ada yang kosong, Bu? Di sofa juga kosong, boleh kan dipakai, Bu? Masih ada. Nah, kalau yang ketiga, sabiqum bil khairat, itu orang-orang yang nanti akan ke surga bi ghairi hisab. Tanpa hisab, Masya Allah. Yang di Al-A'raf someday bisa ke surga jika dia mendapatkan syafaat. Labbaik. Jadi yang di Al-A'raf belum melewati jembatan Siratal. Iya, kalau yang di Al-A'raf itu semua melewati Siratal Mustaqim, Bu. Semua orang tuh melewati Siratal Mustaqim. Nanti itu kan setelah melewati Siratal Mustaqim, kita tuh kan gak langsung ke surga. Ada namanya di Al-Qantoroh. Al-Qantoroh itu terminal lah kalau kata kita begitu. Al-Qantoroh itu terminal. Nanti di Al-Qantoroh itu screening akhir lah gitu. Al-Qantoroh itu screening akhir.
Nah, kalaupun kita berpikir yang penting mah tekan neraka lah Bu Sufira, lumayan atuh di Al-A'raf, oke, yang penting mah tekan neraka, nggak mau saya mah. Saya mau pengen ketemu Rasul, saya mau pengen melihat wajah Allah, dan itu cuma ada di surga. Ya. Alhamdulillah, semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah, tapi yang level 3. Jadi saya kalau di sekolah nih, kalau lagi pelatihan sama guru-guru, kalau saya tanya 1, 2, 3, itu guru-guru mesti jawab 3. Itu mereka udah ngerti. Mau level 1, mau level 2, atau mau 3. 3. Ibu mau yang mana? 1 atau 2 atau 3? 3. Sekarang tanya pada diri sendiri, posisi kita di level mana? Jawabnya gini Bu, OTW 3. Iya kan? Iya kan? Ya mau bilang muktasidun, aduh masa sih cuma di Al-A'raf doang. Kan main ke surga, pengen ketemu Rasul, pengen ketemu Allah. Pengennya sih level 3 Bu Sufi, tapi ini asa teu para redenya gitu. Kadang-kadang masih sok harore amrawati, kadang-kadang saum Senin Kamis masih sok banyak alasan, kadang-kadang mau sedekah mau wakaf masih ngitung dulu, kan gitu mah masih begitu. Nah, jadi saya menjawabnya mau ditanya 1, 2, 3, OTW 3. Iya kan? Optimis kita OTW 3 insyaallah. Teman-teman sekalian, teman-teman yang di TikTok, terima kasih sudah bergabung. Saya sedang berada di Majelis Taklim FKNI yang markasnya enggak ya markas. Di Jalan Ciremai nomor berapa, Bu? Nomor 1820. Ya. 18, 19, 20. Jadi 3 rumah digabungin. Jadi teman-teman yang di Bogor boleh sesekali merapat. Saya setiap hari Rabu pekan ketiga di sini. Tapi insya Allah yang jauh yang tidak ada di Bogor kita ketemu lewat TikTok ya. Di sini ada berapa ribu? Di sini ada 118.000. Alhamdulillah ya. Inilah nikmatnya teknologi ya. Semoga keberkahannya bertambah lebih banyak. Hari ini kita akan belajar tentang ini materinya berat banget, cara mendidik jiwa agar menjadi wanita ahli surga. Wes. Jiwa-jiwa yang seperti apa yang nanti masuk surga? Di surat Al-Fajr ayat 26 Allah menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jiwa yang nanti akan masuk surga itu adalah jiwa yang tenang. Al-Fajr ayat 26. Jiwa yang tenang itu yang nanti ketika masuk surga ruhnya itu disambut oleh, sebagian ada yang mengatakan itu tuh yang nyambut tuh Allah. Ada juga yang mengatakan itu tuh malaikat penjaga surga. Ala kulli hal gitu ya. Karena di dalam Al-Quran tuh orang-orang masuk surga itu ada disambut oleh malaikat, ada disambut oleh Allah. Di surat Yasin itu disambutnya oleh Allah. Inna ashabal jannata liyawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun, lahum fiha fakihatun wa lahum may yad'un. Salamun. Siapa yang berbicara? Qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam itu adalah qaulan, perkataan mir rabbir rahim, dari Rabb kamu, dari Tuhan kamu yang Maha Penyayang. Ada lagi di ayat lain Allah menyapa kita nanti di surga. Amin atau Bu? Diam aja didoain. Biasa sih emang kalau ngelihat wajah cantik itu suka terpesona gitu. Jadi nanti insya Allah kita disambut oleh Allah. Apa sambutannya? Ada begini, salamun alaikum bima sabartum, kata Allah. Allah. Salam buat kalian karena kesabaran kalian bisa masuk surga. Kebayang ya? Kalau nanti tuh kita disambut gitu oleh Allah gitu, masya Allah.
Lalu ada lagi salamun alaikum bima taf'alun. Salam buat kalian kata Allah atas segala taf'alun yang telah kalian kerjakan di dunia. Wih, Masya Allah. Ada lagi nanti ini khusus untuk pasangan suami istri. Nanti kita masuk ke surga bersama suami. Amin. Amin. Aduh, di komando aminan doa teh. Kata Allah gini, udkhulu antum wa azwajikum. Silahkan masuk kamu dan pasanganmu. Wes. Bayang Bu ya. Kita baru masuk hotel bintang 7 gitu, terus disambut sama kayak gitu hotel bintang 7 ada di Buruj Abu Dhabi bintang 7 tuh. Bintang 5 di Buruj itu bintang 7 itu, kalau ada bintang 10 dilepelin bintang 10 kayaknya no. Di Indonesia bintang 5 bintang 7 apa? Kita kalau kayak gitu aja udah berasa kayak gimana gitu ya, disambut gitu. Wah, apalagi kalau kita pakai VIP card gitu, wah sambutannya juga udah mobilnya diparkir di valet. Tasnya ada yang ngambilin, wow, welcome drinknya spesial, ruangannya spesial, udah kayak gimana gitu. Nanti yang nyambut tuh Allah. Udkhulu antum wa azwajikum, surat Az-Zukhruf ayat 77. Wah, cakep. Sok GR gitu ya. Kan ibu-ibu tuh kalau misalnya ke yang nikahan atau keluarga ada yang nikahan, kitanya jadi panitia, jadi pagar ayu gitunya, pengantin belum datang kan sok lauk buruk milu mijah tah. Jeung suami teh bi mumpung pakai jas, mumpung pakai baju, ada pelaminan wes pararoto gitu kan sekarang itu tuh. Nah, ada kesenangan gitu. Nanti mah kebayang lagi begitu tuh kata Allah di surat Yasin itu tadi. Kita ada di apa namanya bukan pelaminan apa? Ya di singgasana yang bagus, kapet yang empuk, yang teduh. Lalu Allah bilang salamun. Wow, keren, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu sebagian mengatakan itu adalah Allah yang menyambut, sebagian yang mengatakan itu adalah malaikat penjaga surga. Wahai orang-orang yang ahli sedekah, wahai orang-orang yang beriman, enggak. Tapi Allah menyebutnya jiwa yang tenang. Indikasi pertama jiwa yang tenang ini di dalam tafsir, saya tadi baca beberapa tafsir. An-nafsul mutmainnah itu ada yang mengartikan beriman. Jadi tenangnya itu karena punya iman. Ada yang mengartikan tenangnya itu karena dia ridho. Ada yang mengartikan tenangnya itu bizikril. Kan ada ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikirlah jiwa kita, hati kita itu bisa tenang. Nah, jiwanya nanti yang disambut oleh Allah disebutkannya tuh jiwa yang tenang. Saya suka rada bangor Bu, otaknya. Ya kenapa yang disambut dengan sambutan gitu teh enggak disebutkan misalnya ya ayyuhal muttaqin irji'i ila rabbiki radiyatan gitu ya. Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah ternyata, saya baca tafsirnya, baca beberapa jurnal tentang ini suka ngasih PR dah Bumin mah. Jadi lamun ngasih judul teh saya tuh jadi baca tafsir, baca jurnal, baca artikel apa sih mutmainnah teh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah karena saya bodoh, jadi kalau dikasih PR gitu tuh semangat jadi belajar ya. Jadi pengertian mutmainnah itu di dalam tafsir itu banyak. Iman, yakin, ridho, kemudian zikir, itu ininya ya, mainstreamnya. Di ayat surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu ukuran pertamanya adalah ridho. Kemarin saya bahas surat Al-Baqarah ayat 156 ya, tentang ujian dan lain sebagainya.
kita jelaskan kemarin bahwa ujian yang pertama disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah ujian rasa takut. Apa kemarin, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Jadi ketika orang-orang yang ridha kepada Allah, cirinya dalam sebuah jurnal saya baca, itu cirinya dia tidak punya rasa takut. Saya pernah jelasin ya, orang-orang yang ridha kepada Allah itu dia tidak punya khauf. Apa khauf? Takut. Takut itu ada 3 kan ya? Ada khauf, ada yakhsha, ada isfaq. Isfaq, yakhsha, kemudian khauf. Ini beda-beda nih. Tapi terjemahannya 3-tiganya takut. Kalau khauf ini adalah rasa takutnya manusiawi. Rasa takut kalau khauf itu cenderung dijauhi. Misalnya kita takut sakit, maka segala perkara yang mendekatkan kita sakit akan kita jauhi. Kalau waktu COVID kan begitu ada yang bersin langsung oleh kanan gitu kan. Kita takut ini kayaknya copet deh, takut dicopet, kita jauhi, kan gitu ya. Itu takutnya manusiawi. Kalau yakhsha itu khusus takutnya seorang hamba kepada Allah. Nah, kalau takutnya seorang hamba kepada Allah, semakin takut dia akan semakin dekat. Bedanya dengan yakhsha begitu. Kalau isfaq ini bandingannya dengan khauf. Kalau khauf itu takut tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Kalau isfaq itu takut akan sesuatu yang bencana yang sifatnya itu dekat. Jadi kalau misalnya di depan kita ada ular, udah mau macok tuh, nah takut yang dipakainya tuh isfaq, bukan khauf. Kalau khauf tuh rasa takut terhadap sesuatu yang akan terjadi nanti. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, para kekasih Allah yang dia ridha banget sama Allah tuh tidak ada rasa takut tentang apa yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan dia tidak berkeluh kesah tentang apa yang hari ini terjadi dan kemarin yang dia lewati. Itu orang yang ridha sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu kalau semuanya berada dalam semua urusan itu berada dalam genggaman Allah, tidak akan ada yang bahaya. Karena orang yang ridho itu keyakinannya pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada dunia, bukan pada dirinya sendiri, bukan pada harta, bukan pada jabatan. Kalau kata almarhumah Titi Puspama apa lagu kebanggaan Bu Sufi? Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Tahun disebutkan judul lemah goreng patut. Judul lemah rada teenakan. Saya cuman baris itu aja yang seneng. Yang terjadi, terjadilah ya Allah. Yang saya tahu Engkau Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti semua keputusanmu atas dasar kasih sayang. Coba, kalau kita tidak yakin, kita ragu, gak trusted gitu, takut gak? Takut. Saya sering ngasih contoh kan, kayak orang yang mau disesar masuk ke ruang operasi. Kenapa ibu tenang? Padahal ibu teh nggak nanya, dokter teh bener ijazah nanti palsu. Jangan-jangan ijazahnya palsu, bukan dokter SPOG. Nanti pas mau di anestesi, dok bentar. Dokter teh bener dokter anestesi. Nanti ada perawat, bentar neng, ijazah perawatnya mana? Jangan-jangan palsu. Kita nggak nanya ini itu, ya kan? Begitu suaminya dikasih tahu sama dokter, Pak, Bu,
ini harus sesar. Biasanya jawaban bapak-bapak apa? Lakukan yang terbaik, Dok. Kan gitu kan? Padahal tuh si suami tuh tahu istrinya mau dibelek, mau disakiti, ya kan? Disayat, digunting, ditusuk, dijahit. Tapi apa kata suaminya? Lakukan, Dok. Go ahead, gitu kan? Tapi mahal Pak, 30 juta, gak apa-apa, uang bisa dicari, yang penting anak istri saya selamat, kan itu kan? Ibu masuk ke ruang operasi, kagak pakai nanya-nanya. Begitu ngeliat jarum, suntik, gunting, alat tajam segala macam, kenapa ibu nggak berpikir, Asia kalau saya di anestesia gitu disuntik mati? Kalau dokter-dokter ini bersekongkol untuk membunuh saya gimana? Kenapa kita nggak begitu? Percaya, yakin, iya kan? Sama dokter yang nggak kita kenal, perawat yang nggak kita kenal, mereka nggak ngasih lihat ijazahnya, kita bisa tenang. Apalagi sama Allah. Jadi kalau ternyata ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hidup kita, percaya di tangan Allah everything is okay. Cuman kadang-kadang rasa takut kita itu muncul. Kenapa? Karena kita mengukur kemampuan hidup kita tuh dengan kita, dengan harta kita, dengan suami kita, anak kita gitu. Jadi begitu ada musibah, alah makanya suami saya udah pensiun, makanya anak saya belum kerja, makanya yang satu kuliah kan langsung tuh tang ting tung gitu kan. Langsung udah takutnya muncul, migrain. Akhirnya masalah bertambah karena ibunya kena stroke. Lebih riweuh kan? Jadi kalau ada masalah itu selesaikan aja masalahnya, tapi keyakinannya nggak boleh berubah sama Allah. Ketika kita berikhtiar tuh biar kita kebagian pahala aja. Masalahnya mah pasti selesai. Kan kata Krisa juga gimana? Lagu wae musuh atau dah mantanku saya tuh badai pasti berlalu. Badai mah pasti berlalu. Kenapa? Karena jam itu nggak pernah mati. Waktu itu muter terus. Waktu tuh nggak akan pause-nya. Entar di pause dulu. Saya lagi dapat musibah. Cicing heula, enggak. Dia akan jalan terus. Pasti akan lewat. Kalau kata suami saya mah, alah paling juga ujung-ujungnya mati lah. Ya kan Bu? Sok, apa yang kita takutin? Ujung-ujungnya kita mati. Sekarang yang harus kita pikirkan, gimana ketika kita dapat takdir itu, ya kita tuh tetap bisa dapat pahala. Sedih, ya gimana caranya sedih bisa dapat pahala. Sakit, gimana caranya sakit bisa dapat pahala. Bangkrut, gimana caranya bangkrut bisa dapat pahala. Gitu aja. Ridho yang pertama. Jadi tingkat ridho ini akan berbanding lurus dengan tingkat makrifat, tingkat kenalnya kita gitu. Coba kalau ibu masuk rumah sakit, yang satu misalnya ibu masuk rumah sakitnya teh pas kita lagi di kota mana gitu, nggak ada yang kenal di situ, dokternya juga nggak kenal. Bandingkan kalau misalnya ibu masuk rumah sakit di Bogor, sama dokter siapa? Sama dokter siapa misalnya yang ibu kenal gitu. Oh dokter itu baik banget ya Bang. Lebih tenang gak? Jadi ketenangan itu berbanding lurus dengan ma'rifat. Seberapa kenal kita dengan Allah. Kalau kita gak kenal dengan Allah, maka kita gak akan merasakan ridho. Dan kalau tidak ridho, kita gak akan merasakan tenang. Jadi kenali Allah, maka kita akan semakin ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, nanti kita akan kenal, akan yakin apapun yang diputuskan Allah, apapun yang apa bahasa Indonesia ya, menimpa. Saya mau ngomong bahasa Sunda, tumiba. Kalau bahasa Sundanya tuh menimpa tuh tumiba. Apa yang menimpa pada seseorang, keputusan apa seperti tadi si bapak-bapak harus disesar Pak, lakukan Dok. Tapi mahal Pak, lakukan Dok. Yang penting yang terbaik. Kenapa? Karena dia membayangkan kalau sesar terus istrinya selamat, anaknya selamat, rasa sakit itu, mahal itu menjadi worth it lah gitu untuk mendapatkan kebahagiaan di balik itu. Sama ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita,
Ya kalau ternyata balasannya ke surga, worth it nggak? Ternyata cuman lapar doang tebusannya tuh, ternyata cuman sakit doang tebusannya tuh, ternyata cuman ditipu doang tebusannya tuh, tapi buahnya surga, worth it lah gitu. Masalahnya kita ma'rifatnya dengan Allah gitu. Satu, di samping berdoa tong ributnya Ustazah limpu cina suarantena ini pasti orang Bandung Subang tuh ya. Orang Sunda, karena orang yang Sundanya nggak tahu halimpu teh apa, tahu halimpu? Merdu. Kenapa? Entong ai banyak teh ngahalang mangke lewat produser busuk ganti panggung nauzubillah. Ya. Udah cukup masa lalu saya di situ. Untung saya dulu nggak lulus di Rinto Harahap. Soalnya mau lulus kacau. Mau lulus saya jadi saingan Eis Darliah. Zaman saya kan Eis Darliah, Tikus Endang, Dewi Yul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tuh tersesat di jalan yang benar. Jadi dari panggung seni ke panggung dakwah, alhamdulillah sama Allah dipelokin ya, alhamdulillah ya. Itu mah bumbu lah Bu, sedikit malah ya namanya healing iman, karena susah dihilanginnya Bu. Darah seni saya tuh dari sejak dalam perut. Yang sini Cianjuran dulu kan gitu ya, sore-sore teh nempel tuh di ingatan saya kalau adik saya nari, jadi sore-sore teh udah pada ngiketin selendang geningnya. Tari sirimpi apa, ada yang degung, ada itu dulu mah rumah-rumah. Nah saya mah ininya tuh ke Sunda, udah jangan dibahas jangan beja-beja ya, jangan bilang ya Bu Sofia. Itu mah bumbu-bumbu aja lah ya, biar yang ngantuk nggak tidur. Itu satu, yang pertama ridho. Yang kedua, yang membuat hati kita akan menjadi tenang itu seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini sebetulnya masih masih nyambung ya dengan apa yang tadi kita bahas, bahwa orang yang hatinya tenang itu kalau ridho, orang yang ridho kalau kenal. Nah, zikir kita kepada Allah itu untuk menenangkan kita, untuk healing kita. Apa misalnya? Apa yang membuat hati kita tidak tenang? Apa Bu? Gak punya duit? Ini ibu-ibu banget jawabannya, gak punya duit senang gak bikin tenang teh ya. Ya, itu mah common sense. Ya kan, semua orang juga gitulah, jujur aja nggak punya duit mah anger gelisah gitu kan. Tapi ketika seseorang gelisah nggak punya duit, yang satu kenal dengan Allah, yang satu nyebut Allah, yang satu menyebut Allah, pasti ekspresinya beda. Kalau orang yang menyebut Allah, kenapa Asmaul Husna itu kan disebutkan kan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pada Allah itu ada nama-nama yang baik, maka memintalah dengannya. Jadi kalau ketika kita galau, sedih, bingung, takut, gak punya duit, kenali Allah, sebut satu yang relate dengan masalah itu. Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Tapi ketika kita menyebut Ya Rozak, itu bukan berarti gak punya duitnya. Udah zikir Ya Rozak kata Bu Sufi juga biar tenang. Tenang itu lamun sebeh. Lah kalau kenyang, iya kan? Otak manusia pada umumnya kayak kita. Kenapa jadi nggak tenang kalau nggak punya duit? Karena mikirin besok makan apa. Iya kan? Kenapa orang Indonesia masih banyak yang susah gitu diajak bener, diajak jujur gitu ya. Musim kampanye disogok 20.000 jadi gitu ya, nggak tahu yang dipilihnya teh sok sholat atau enggak gitu dan seterusnya. Kenapa? Mereka masih mikirin perut, masih mikirin makan. Lumayan Bu, 50.000 tuh bisa beli beras seliter, bisa bisa beli telur setengah kilo, tahu, kangkung, lumayan. Hari ini saya nggak mikirin dapur.
Masih begitu mikirnya. Ketika kita paham, ya Razak, wahai yang maha pemberi rizki, tahu nih, Allah memberi rizki, tapi rizki itu kata para ulama, rizki itu jika ngagara rantung di langit. Rizki itu udah menggantung di langit, Bu. Tinggal kita ambil. Nah, maka ketika kita meyakini ya Razak, yang maha pemberi rizki itu nggak mungkin mengacuhkan kita kalau kita bergerak mengambil rizki itu. Nggak mungkin. Sehingga spiritnya nanti, oh sekarang tuh kemarin mah saya mau makan nggak dapat pahala ikhtiar. Misalnya ibu ditransferin sama anak-anak terus. Anaknya tiba-tiba bangkrut, kena PHK misalnya, jadi tidak oh kemarin mas saya makan nggak dapat pahala ikhtiar ya. Sekarang mas saya dapat pahala ikhtiar, ibu teh bikin kue, bikin gorengan, bikin apa jadi bisa makan. Dapat tuh pahala ikhtiar menjemput rezekinya. Maka ketika capeknya itu buat orang beriman karena itu menjemput rezeki dari Allah yang Ar-Razzaq, enjoy aja, Bu. Nikmati aja, ridho. Tapi kalau yang dia nggak kenal, nggak yakin dengan Allah, dia akan bilang, aing mah hirup ini susah-susah ting, udah tua kayak gini masih aja harus jualan, akan begitu mikirnya. Iya kan? Iya. Tidak menikmati dengan rasa ridho itu. Kalau kita kenal dengan Allah, ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar, Rasul itu pernah para sahabat tuh berjejer mau salim lah gitu ya, bahasa sederhana kita mau salim. Salim tuh surat. Ketika berhenti di salah seorang sahabat, Rasul tuh mencium tangan sahabat itu, dicium, Bu, sama Rasul dicium. Yang lain kan iri dong, yang lain cuma disapa doang, ini dicium tangannya. Yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa dia dicium tangannya kita enggak? Karena ternyata di antara kalian tangan dialah yang paling kasar. Artinya apa? Pekerja keras. Jadi jihadnya seorang suami, sholat tahajud itu kan keren banget, Bu ya. Tapi kalau ada seorang suami yang siangnya itu mencari nafkah sampai sangat lelah sehingga malamnya tidak tahajud, Allah tetap memberikan pahala jihad kepada suami model itu. Ketika dia meyakini bahwa dia mencari nafkahnya yang halal dengan cara yang benar untuk memenuhi kewajiban dia memberi nafkah karena itu perintah Allah, Allah kasih pahala jihad. Kerennya bekerja tuh gitu. Sehingga kalaupun kita sudah tua masih harus bekerja dulu, misalnya jual ini itu. Kemarin saya lihat di TikTok tuh namanya aki-aki nini pada jualan apa. Saya mah angkat tangan deh, Bu. Beneran, keren banget gitu. Maksud tuh dia tidak berpikir menunggu mati teh tinggal narik napas doang, enggak. Dia tetap melakukan sebuah effort untuk menjaga harga dirinya. Karena bekerja itu harga diri. Urusan hidup tuh bukan soal kita bisa makan atau enggak, kita bisa hidup atau enggak, tapi kita punya harga diri atau enggak. Rasulullah SAW didatangi oleh satu orang. Ya Rasul, saya nggak punya buat makan, kasih makan sama Rasul. Kedua kali datang lagi, ketiga kalinya nggak dikasih sama Rasul. Ketiga kalinya tuh dikasih kampak sama Rasul, disuruh kerja. Jadi kalau kita mau nolong juga nggak boleh tuh, Bu, nolong kalau misalnya udah kelihatan nih orang udah ketergantungan nih, sehingga misalnya ada gini, tiba-tiba dia ngambil keputusan ngambil kredit motor. Padahal kalau dihitung-hitung dia nggak mampu sebetulnya. Tapi karena di otak dia, tenang ada si ibu itu, kalau saya punya kesusahan si ibu itu mah suka ngasih aja. Nanti kalau orang nolong 1 kali, 2 kali, dia tuh akan berterima kasih. Ketiga kali dia akan berpikir ntar juga dapat. Keempat kali, kelima kali dia akan berpikir lo harus nolongin gue. Itu secara teori psikologi, Bu ya. Orang tuh nanti kalau kesekian kali ada kesusahan datang ke kita, seolah-olah kita teh wajib. Ibu-ibu makanya udah pada ngerasain lah yang begitu-begitu. Sering kan? Maka Rasul tuh ngasih kampak.
supaya dia bekerja, berusaha. Karena bukan persoalan dia cuma bisa makan, tapi dia mulia nggak di hadapan Allah. Dia punya harga diri nggak di hadapan Allah. Karena orang yang meminta-minta, di dalam hadis itu disebutkan, nanti itu di yaumil akhir, di yaumil ba'ats, yaumil ba'ats itu hari ketika dibangkitkan. Orang tuh kan rupanya macam-macam. Ada yang jalannya tuh miring. Orang yang poligami nggak adil itu nanti di padang mahsyar jalannya miring. Iya, itu ada di sini. Ada orang yang begitu dibangkitkan, mukanya tuh nggak ada dagingnya, tengkorak semua. Siapa mereka? Orang yang suka meminta-minta, padahal dia masih punya kemampuan untuk bekerja. Satu kali orang itu meminta-minta, maka satu sodetan di mukanya. Terus, jadi semakin dia banyak meminta, habis itu daging mukanya. Jadi nanti di yaumil ba'ats tuh akan kelihatan, Bu, oh orang yang begini tuh dulu di dunianya gini, orang yang begini dulu di dunianya gini. Walaupun kita kagak akan juga merhatiin, kenapa ya? Nggak akan lah. Akan keborok ya gitu-gitu ya. Insyaallah. Jadi yang kedua, sebut nama Allah, zikir kita akan tenang. Fahami artinya, baru kita akan ngerti. Bukan berarti, Bu, saya mah pengen warungnya laku, terus ditempelin Asmaul Husna didinya, digedein yang Ar-Razzaqnya gitu. Terus ada apa isim, wah segala macam gitu. Itu yang akan membuat kita tenang. Misal nih, ibu lagi nyetir mobil. Apa yang mau ibu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita baca ya salam, ya salam, ya salam, wahai yang maha menyelamatkan. Dan saya tuh, menurut saya kalau kita nyetir itu orang di lalu lintas itu, kalau nggak dijaga Allah, tabrakan unggal detik dah. Beneran? Kenapa saya mengatakan gitu? Karena Allah yang membuat kita bisa konsentrasi, bisa ingat ini rem, ini kopling, ini gas. Kan itu teh Allah yang mengkondisikan. Maka kalau kata saya masih 99% kita berlalu lintas aman tuh karena Allah. Kita cuma sekedar menjalankan apa yang disetel oleh Allah aja kan. Coba dibikin lupa aja. Ada tuh di depan kompleks saya kemarin, beberapa tahun lalu tuh ada. Lupa, salah mobilnya mobil Matic. Salah antara gas sama rem. Udah fatal. Sedetik Allah kasih kita lupa, fatal. Tapi coba lihat di lalu lintas, banyakan yang celaka atau banyakan yang selamat? Banyakan yang selamat. Mungkin kalau di rata-rata kayak yang kecelakaan di Jalan Pajajaran berapa persen kali ya gitu per tahun. Jadi saya tuh kalau lagi nyetir, masya Allah ya, Allah tuh memperjalankan kita tuh luar biasa. Jadi kalau berkendaraan itu ingat sama Allah, Allah yang ngatur. Kadang-kadang nih kalau kita misalnya masuk ke sebuah jalan yang samobilan tuh apa? Yang cuman cukup untuk satu mobil. Udah ribet banget tuh kan urusannya. Kalau papasan gimana? Aduh, nyari buat mundur. Wah itu kalau di tempat gitu Bu, pasang tuh zikir sama Allah. Kata suami ini jalan gini-gini. Coba dites, tanya sama tetangga-tetangga yang di depan jalan itu, mana yang lebih sering, lancar atau macet total di situ? Lancar. Kenapa? Allah yang atur. Yang ini dibikin lambat dulu, yang ini dibikin mogok dulu, yang ini jalan ya itu. Kalau nggak diatur sama Allah, nggak akan bisa. Makanya ketika mobil, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ketika ada huru-hara, wah bawahan yang ini begini, yang ini begini, orang tua gitu, wah segala macam. Pengen tenang ya Latif, ya Latif, wahai yang maha menenangkan ya Allah. Kalau lagi pengen punya nafsu apa ya? Nafsu kan ada tidak ya? Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsul mutmainnah. Kalau nafsul amarah lagi muncul, ya basir, ya basir, ya basir, ya basir, ya subur, ya subur, ya subur. Kenapa ya basir?
yang maha melihat. Kalau kita ingat Allah itu melihat kita, kira-kira berani macam-macam nggak? Jangankan Allah ya, kalau di rumah ada mertua aja, wish, jaim banget kan. Biasanya hari Minggu, ya udah nyantai hari Minggu lah, nggak usah mandi dulu, sarapan beli aja. Kalau ada ibu mertua mah kagak lah. Iya kan? Biasa habis jemuran diangkat, udahlah ntar aja lah disetrikanya. Ih, ada mertua mah enggak dong, langsung setrika. Biasanya males masak. Itu baru diliatin mertua. Coba kalau diliatin sama Allah. Jadi kalau kita lagi ada amarah nih, sebut ya basir, ya basir, wahai maha melihat, saksikan saya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerem. Karena Allah itu maha melihatnya tuh kan menggunakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kamu lihat orang itu ngelihat, memperhatikan apa yang waktu masih di Ahmad Yani. Jadi kalau ro'a tuh gini Bu, ro'a tuh gini nih. Oh ibu pakai kacamata, oh iya kacamatanya kayaknya minus ya. Dah, itu ro'a tuh. Udah lihat aja saya pakai kacamata, oh ibu pakai kerudung, oh ibu bawa mobil, oh ibu jalan kaki, udah ro'a. Tapi kalau basor itu lihatnya tuh pakai hati. Oh kayak gini bentuknya, kotak ininya itunya warna hitam, oh tingginya segitu, tuh ro'a tuh. Tapi kalau basor itu ngelihatnya pakai hati. Sehingga ketika mata melihat, hati berbicara, emosi yang keluar. Ibu ujuk-ujuk nangis, kenapa? Iya kan? Ada kan artis yang nggak percaya, katanya lihat Ka'bah bisa ujuk-ujuk nangis. Emang apa cuman bangunan gitu? Begitu dia ngelihat, langsung nangis. Kayak ibu ngelihat anak kalau malam-malam tidur, siangnya abis ibu cubit, nangis gak? Ya Allah, kasihannya kenapa gitu. Atau misalnya ibu ketemu sama anak yang udah lama gak ketemu, baru turun tuh dari pesawat, ibu udah sumringah kan, gitu Gus Cirumbay. Kenapa? Basor, bukan ro'a. Kalau ro'a gini, oh iya itu anak saya, nah itu ro'a. Jadi lihat aja udah. Tapi kalau basor itu melihat dengan perasaan. Allah itu melihat kita tidak sekedar melihat. Kebayang Bu? Jadi kalau kita lagi kalau kita lagi apalah gitu ya, lagi marah, lagi sedih, lagi galau, lagi kalang kabut, bayangin Allah ngelihat kita pakai perasaannya Allah. Saya mah suka ngebayangkan, suka ngebayangin gini. Kalau misalnya kita lagi riweuh gitu ya, begini Allah teh beneran ngeliatin kita, eta si Sufi, gitu kan, kebayang. Kayak kalau misalnya ibu ngelihat cucu yang lagi berusaha bikin susu. Kalau misalnya kita mau langsung nolong bisa nggak? Bisa. Tapi karena kita biar dia belajar, ibu liatin kan, ya Allah airnya tumpah, susunya 3 sendok Gusti, kayak gitu kan. Kenapa ibu biarin? Biar dia belajar. Tumpah berantakan nggak? Berantakan. Ibu rugi nggak? Harusnya susunya sesendok jadi 3 sendok. Ada bahaya nggak tuh buat anak? Ada. Jangan-jangan dia nanti kepleset dan lain sebagainya. Tapi kan kenapa? Kenapa ibu biarin? Saya ada di sini, kalau dia gimana gue tolongin gitu kan? Kebayang nggak Allah ngeliatin kita? Ya Allah, Masya Allah. Saya tuh pernah lihat video seorang balita ada di sebuah box bayi, di pinggirnya tuh ada ini dotnya. Nah si anak itu lagi berusaha itu, bapaknya ngelihat di CCTV. Kayak gitu. Kalau tiba-tiba
Kita tuh dapat kesusahan terus merasa kenapa Allah tega biarin saya. Enggak, Allah lagi ngeliatin kita. Pengen tahu cing si Sufi teh ya lagi sedih teh gelar sajadah atau pasang status atau nyanyi. Kalau waktu kecil saya nyanyi, Bu. Saya kan hari ini bapak saya meninggal, besok saya dibawa sama bibi. Orang yang seumur umur belum pernah saya ketemu. Jadi saya di Pandeglang, saya dibawa sama bibi itu ke Bandung. Jadi kerjaannya saya nyempot di pohon lengkeng, nangis aja. Nangisnya teh sambil nyanyi siang itu surya gitu. Kan bapak saya meninggal kan waktu itu. Kata anak saya kayak film India. Allah tuh ngeliatin kita. Coba pengen tahu nih dia kayak begini tuh lari kemana nih? Lari ke aku atau lari ke dukun nih? Kan kemarin udah kita jelaskan, liya beluaku ayyukum ahsanu amala. Allah tuh lagi nguji dengan yang senang, dengan kesusahan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Kata Allah, aku lagi nguji, pengen tahu. Allah tuh lagi ngeliatin kita. Jadi kalau kita lagi pengen marah-marah, bayangin Allah ngeliat kita. Kalau kita lagi pengen males-malas, bayangin Allah ngeliat kita. Kan kadang-kadang kita suka ada malas-malasnya punya. Saya pernah tuh satu kali ngurusin jenazah tuh sehari sampai 2. Jadi berangkat jam 6 pagi, habis ngurusin jenazah, terus saya ceramah, terus ada yang meninggal lagi, saya urusin lagi gitu. Wah capek lah pokoknya sampai sore. Nah habis maghrib tuh kan SOP-nya tilawah ya, minimum al-muluk pakai ahbema ya. Nah ini kan ceritanya capek nih, habis dakwah. Goler aja saya tuh gini, aduh ya Allah izin dulu ya, pengen istirahat dulu gitu. Kalau pakai dalil tuh, ya lumayan manusiawi atuh gitu. Tapi kalau pakai sabiqum bil khairat, kalau pakai yang muktasidun tadi yang pertengahan, ya udahlah yang penting kan udah sholat Jumat, udah sholat maghrib lah, apa-apa tuh meren. Orang saya habis dakwah, habis apa gitu. Tapi kalau pakai karakter sabiqum bil khairat, mental juara, nggak pakai begitu. Begitu ngebayangin, aduh ya Allah, kalau saya lagi gini terus saya mati kayak yang tadi saya urusin jenazahnya gimana ya, bangun tuh dah. Bayangin Allah tuh lagi lihat kita. Jadi nggak usah sedih ketika kita lagi berusaha, lagi susah, lagi capek. Misalnya orang lain mah ya Bu Sufi mau makan teh tinggal makan, saya mau makan teh harus ngadonan dulu, makan malam ya harus gini. Bayangin Allah tuh lagi ngeliatin kita, ya Allah. Kalau kita nyuci ditungguin suami aja senangnya luar biasa kan Ibu ya? Tungguin sama suami itu waktu di haji itu, ini romantis kan ya? Waktu haji mah kita teh nyuci bareng kan gitu ya, bareng ya jemur bareng, ngangkat, udah senang ditemenin suami doang. Ini ketika kita bekerja keras, ketika kita sakit, ketika kita terpuruk, bayangin Allah tuh nemenin kita, Allah tuh ngeliatin kita, dan bukan cuma ngeliatin, Allah akan hitung. Oh dia sekeras itu ya, oh dia seberat itu berarti balasannya ini. Oh dia tuh kesusahannya sesusah itu berarti kesusahan di akhiratnya ini yang gak boleh dikasih gitu. Kata Rasul kan kesusahan di dunia akan jadi pengurang kesusahan di akhirat. Kebahagiaan di dunia akan menjadi pengurang kebahagiaan di akhirat. Jadi kan enak terus tuh. Kalau yang lagi susah, tenang alhamdulillah berarti nanti kesusahan kita berkurang. Yang bahagia banget di dunianya harus waspada, karena itu akan jadi pengurang kebahagiaan di akhirat. Gimana caranya supaya pengurangnya nggak terlalu banyak? Gunakan kekayaan, gunakan harta, gunakan kebahagiaan itu untuk di akhirat. Tadi yang pertama apa? Ridho, supaya jiwa kita bisa tenang. Ridho itu kuncinya apa? Ma'rifat, kenal sama Allah. Yang kedua, kalau kita udah kenal sama Allah, biar kita tenang, sering-sering sebut, sering-sering diingat dengan zikir, bukan hanya sembarang zikir, tapi dengan zikir pemahaman yang membuat hati kita tenang. Kalau kita nggak paham juga zikir ya, ada orang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah nggak akan ya.
Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya teh tangan udah berdarah-darah, cing atuh teh apa tuh? Coba atuh saya teh kasih pembantu. Lalu kata Rasul, wahai Aisyah, wahai Fatimah, ada yang lebih berharga dari semua itu. Apa? Kamu zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kayak gampang Bu ya. Saya dibaca di hadis tentang dua kalimat ini. Kalimat tahmid dan tasbih itu memenuhi seluruh timbangan. Kalau ditambah dengan la ilaha illallah wallahu akbar, dia akan melebihi semua timbangan langit, bumi dan diantara keduanya. Jadi di hadis itu disebutkan kalau neracanya Allah itu dipakai nimbang bumi, eta teh nyesak keneh lalega keneh. Masih luas. Nah, ini kalimat hamdalah dan tasbih memenuhi seluruh timbangan. Jadi dia bobotnya lebih berat daripada bumi, langit dan seisinya yang ada di antara keduanya. Itu cuman kalimat subhanallah walhamdulillah. Kan itu berat, Bu. Nih, kalau kita nggak paham arti subhanallah artinya apa? Apa maksudnya Mas suci Allah? Allah itu suci dari kekurangan, Allah itu suci dari kesalahan, Allah itu suci dari ketidaksempurnaan, Allah itu suci dari kelalaian, nggak ada. Sehingga kalau kita sudah mensucikan Allah, baru kita bisa memuji Allah. Kalau kita nggak mensucikan Allah, nggak bisa muji. Ini misalnya ya, misalnya ibu mau beli mau beli baju ke butik termahal di Sogo. Ayah kira itu sih Sogo. Zaman saya mah kan bukan Sogo, zaman saya mah Galael. Galael masih ada nggak sih? Masih ya, butiknya tuh paling mahal. Pas ibu masuk, di manekin ada gamis bagus banget. Wah, dari jauh tuh ibu udah lihat, ih bagus banget ya gitu. Tapi begitu deket, ibu pegang, ternyata ada bolongnya. Jadi muji gak? Kenapa ya? Karena ada cacatnya. Padahal di mata ibu tadi sekilas, nih baju bagus banget, tapi ibu gak jadi muji karena ibu menemukan cacat. Gak akan kita bisa memuji Allah kalau kita menemukan cacat dalam takdir Allah. Maka orang yang beriman itu, hatta ketika dia dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak enak, dia tetap bisa mengucapkan alhamdulillah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Sakitnya saya ini bukan karena zolimnya Allah. Alhamdulillah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Bangkrutnya saya itu bukan karena jahatnya Allah sama saya. Alhamdulillah, maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan. Musibah ini karena Allah sayang sama saya. Begitu terus orang beriman. Jadi kan tenang terus, apapun yang ada tuh tenang terus kalau orang yang zikir kepada Allah. Dan akan membuat kita tuh ya harapan tuh ada terus gitu. Jadi apapun yang terjadi harapan tuh ada terus. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ada Allah, ada akhirat. Ada Allah yang gak akan salah ngitung amal seseorang, ada akhirat yang gak akan pernah tidak adil dalam menimbang amal seseorang. Jadi orang yang zikirnya tenang tuh yang ya cukup dengan Allah. Nah, kalau Bu Min bagaimana Bu Min? Hasbi Rabbi Jalal. Itu nasid itu saya paling ini Bu, dengan nasid itu tuh nggak tahu apa ya. Ya cukup Allah aja dah gitu di dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah. Nggak boleh ada yang lain di hati kita kecuali Allah. Gimana caranya supaya kita bisa merasakan cuman Allah yang ada di dalam hati kita? Nur Muhammad. Ikuti cahaya Nabi Muhammad SAW.
kita akan bisa merasakan hanya ada Allah di hati kita. Pokoknya kalau udah berkhalwat dengan Allah tuh udah tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub tuh tenang. Mungkin kita di usia kita tuh adalah rasa takut. Begitu sakit, aduh kalau meninggal gimana kan gitu ya. Ini saya ini baru keluar pekan mobil hari ini Bu. Kemarin 2 pekan tuh alhamdulillah dikasih istirahat sama Allah. Saya dikasih peringatan kemarin tuh, jadi minggu-minggu kemarin tuh kan libur sekolah kan, kantor saya libur ceritanya. Jadi terus saya tuh pengen istirahat gitu. Jadi ada yang minta ceramah, minta apa tuh, saya udah ada agenda gitu. Maksudnya pengen liburan Bu, ternyata nggak boleh saya Mbak ya. Kalau ada minta ceramah itu Allah yang manggil, udah penuhin aja deh. Akhirnya saya ceramah kagak, liburan kagak, di kasur saya 2 minggu. Kalau kolesterol saya 283, cuman efeknya tuh lemes banget. Nyapu sedikit lemes, jalan sedikit lemes. Ini baru hari ini saya pegang mobil keluar. Itu kalau apa namanya? Kalau di usia gitu, kita kan udah langsung mikirnya kemana ya? Aduh, tensi segini, udah. Kebayangnya tuh kematian kan gitu. Tapi ketika kita membayangkan kematian sebagai pertemuan dengan Allah, ya tenang aja kan. Kalau gitu nggak usah berobat gitu Bu Supi, berobat. Supaya apa? Supaya ibadah kita sempurna. Jadi berobat itu bukan karena kita takut mati, enggak. Berobat itu supaya ibadah kita sempurna. Kalau lemes mah sholatnya sambil duduk, sempurnanya sambil berdiri. Jadi saya nggak bisa saum muharram, udah ngelempreh sama dokternya nggak boleh, kan rugi. Jadi kalau kita udah itu ngebayangin kematian, nggak apa-apa Bu, dinikmati aja. Nggak usah pikirin nanti anak saya gimana, nanti suami saya gimana. Baik lah dari Allah. Iya kan, paling juga nikah lagi. Iya nih kalau laku, aki-aki kene oke. Anak kita ada Allah yang ngurus. Tenang aja, gak usah takut mati. Salah satu penyakit di akhir zaman itu kan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau orang makin cinta dunia, makin takut dia mati. Tapi kalau orang berpikir bahwa mati itu adalah awal pertemuan dengan Allah, dari do bakal nyampe. Iya kan? Siap gak siap, takut gak takut, bakal nyampe di titik itu. Kata Allah, idza jaa ajaluhu, kalau datang ajalnya seseorang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dipajuin, tidak bisa dimundurin, barang sesaat kata Allah. Gak bisa, udah. Sakit ya berobat biar kita sehat supaya bisa ke taklim kan gitu. Mata sakit ya obatin biar bisa tilawah lebih banyak. Lutut sakit obatin biar bisa ruku sama sujud kan gitu. Jadi tenang tapi saya emang nggak punya biaya berobatnya. Pakai dengan yang punya apa? Ruqyah, pakai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupin ke kaki, ke tangan, usapin ke yang sakit. Ya Allah, inilah ikhtiar berobat saya. Udah. Gak usah jadi kecil hati, saya mau gak punya duit, BPJS saya belum dibayar. Ayo nama BPJS oke, geus aya oke, nyampe ke IGD teh geningan gak semua kena BPJS. Jadi kalau suhunya di bawah 39 derajat itu nggak masuk BPJS. Kalau masuk ke BPJS enggak sakarat itu nggak masuk BPJS. Kalau masuk ke UGD orang hamil enggak pecah ketuban nggak masuk BPJS. Banyak banget ketentuannya. Masuk ke UGD karena laka lantas kagak bisa pakai BPJS. Nggak bisa Bu. Ya, jadi kalau mau berobat ya semampu kita. Kita bisa ke Singapura ya ke Singapura, jangan pakai puskesmas. Kan kata Allah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu, cing atuh tingalikeun. Perlihatkan kata Allah, sing pantes gitu kan. Kamu teh udah dikasih nikmat begini, dikasih nikmat sehat, masa sholat cuman wajib doang? Orang masih kuat rawatib juga gitu.
Kamu teh dikasih nikmat teh banyak, eta dina dompet teh meuni kandel, masa ngisi keropak 2.000? Nah, kamu teh dikasih rezeki yang banyak, jangan ambil alih orang yang beli baju thrifting 100.000 tilu atuh ibu mah ke butik we. Gitu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kalau kita bisanya ikhtiar dengan berobat begini, ya udah dengan begitu. Bisanya dengan ya udah. Pokoknya mah asik lah, wah. Tenang terus kalau balik sama Allah teh, beneran. Makanya kalau saya baca itu tuh aduh, enak itu. Kalau lagi galau-galau, emang Bu Sufi suka galau? Bu Sufi teh sering bete atuh. Sama kayak ibu. Bete natenya butuh tweet. Butuh talan-talan. Butuh tatih tayang. Lama-lama butuh taujih. Nah, kalau lagi bete gitu tuh Bu, paling enak tuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ya Allah, saya hanya ke Engkau aja ya Allah. Itu asik dah pokoknya. Yang ketiga, supaya mutmainnah kita, jiwa kita nanti disambut di surga. Yang pertama tadi apa? Kita ridho. Caranya ridho, kita harus ma'rifat sama Allah. Setelah ma'rifat banyak disebut Allah itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang ketiga, perkuat keimanan. Ibnu Abbas mengatakan mutmainnah itu artinya iman, artinya yakin. Nah, kalau tadi berkaitan dengan ma'rifat kepada Allah, kalau ini iman berkaitan dengan ilmu. Semakin kita punya ilmu, semakin iman kita akan kuat. Yang ketiga tuh iman. Yang pertama ridho, yang kedua zikir, yang ketiga iman, perkuat keimanan. Kalau orang beriman, hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu dengan ilmunya semua itu ada jawabannya. Misalnya begini, kenapa ibu mau susah-susah saum sunnah? Kenapa orang ada yang mau susah-susah pergi ke medan jihad? Itu luar biasa ya. Kemarin ada artis yang ikut Global March itu ya. Terus dia bilang, dulu saya nggak kepikir kok ada ya orang yang lebih mencintai mati, katanya. Dulu saya nggak kepikir, gimana tuh logikanya tuh gimana, kata dia. Ada orang yang rela menghabiskan seluruh hartanya, mempertaruhkan nyawanya untuk agamanya. Dulu nggak masuk akal buat saya, karena mungkin orientasinya menikmati hidup kan gitu. Setelah dia ikut dengan itu, kemudian dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa banyak orang-orang yang siap mati di jalan Allah, betapa banyak orang yang menganggap dunia itu cuman, kan kata Allah gini, kata Rasul gini, seandainya di mata Allah dunia itu sama dengan bobotnya sama dengan satu helai lalat, seandainya begitu punya nilai gitu artinya di sisi Allah, kata Allah, maka niscaya tidak akan aku berikan dunia itu kepada orang-orang kafir. Tapi nyatanya apa? Balung haran keneh nu kafir daripada orang. Jadi seandainya itu ada bobotnya, di mata Allah tuh gak ada bobotnya dunia itu. Sehingga ada kemudian orang-orang yang fokusnya sama Allah, di mata dia dunia tuh ya udah gak ada apa-apanya gitu. Artis itu bilang, saya baru bisa merasakan. Ternyata benar emang ketika kita sudah mencintai Allah, kita mencintai pertemuan dengan Allah, kematian bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Jadi sekarang cita-citanya apa? Cita-citanya gimana saya bisa mati di negeri Syam. Bayangin artis yang dulunya kayak gimana gitu. Jadi ketika orang itu kenapa bisa seperti itu? Dia yakin betul, dia beriman betul dengan pahala mati syahid. Kenapa orang mau rela bersedekah banyak-banyak sampai misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab,
Ketika akan perang, kata Rasul, ayo siapa yang mau nyumbang, siapa yang mau nyumbang? Umar bin Khattab datang, saya setengahnya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq datang, saya semua harta ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, jangan, gak boleh semuanya, sisakan buat anak istri kamu, kan mereka mau ditinggalkan perang. Sudah saya sisakan dia. Betul? Betul. Apa yang disisakannya? Pokoknya jauh lebih berharga dari semua harta saya. Oh ya udah, diterima. Ternyata apa yang dimaksud oleh Abu Bakar ketika ditanya kepada anak dan istrinya, apa yang ditinggalkan oleh bapakmu? Ini yang nanya kakeknya. Apa yang ditinggalkan oleh bapakmu? Bapaknya Abu Bakar itu buta. Jadi ditutupin bongkahan batu pakai kain, lalu dipegang. Oh, dikira emas. Tapi ketika ditanya sama sahabat yang lain, kenapa suamimu menyerahkan semua hartanya untuk perang di jalan Allah? Sementara kamu ditinggalkan, apakah kamu ditinggalkan sesuatu? Kami ditinggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta yang dibawa oleh suami saya ke medan perang. Apa itu? Allah dan Rasulnya di hati kami. Kenapa? Yakin. Kenapa Sayyidatina Hajar? Bayang gak ini? Seorang perempuan puluhan tahun nunggu anak, tiba-tiba pas habis brojol, kata Allah, Ibrahim, ungsiin tuh bayi sama istri kamu itu ke lembah Mekah. Di surat Ibrahim ayat 37. Ini askantu, ya Allah, aku simpen anak itu di sini. Lalu kata Nabi Ibrahim, gening mending nggak ada pohon-pohon acan di dia teh, gitu. Nggak ada pohon, tapi kata Nabi Ibrahim, ini Baitul Muharram, ini adalah rumah Allah yang kau muliakan. Aku yakin ya Allah, liyuqimus shalah, supaya mereka ajak di dalam sholatnya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati manusia yang bertemu dengan anak istri saya itu condong untuk menyayangi mereka. Dikabul doanya kan. Warzuqhum minas samarat, ya Allah, kasih mereka itu rezeki dari berbagai macam tumbuhan. Kan tadi Nabi Ibrahim bilang, lu gening mending gak ada pohon gitu. Dan ternyata betul. Setiap orang yang lewat ke situ bawaannya tuh sayang sama Ismail, sayang sama Hajar. Tidak ada kafilah dagang yang mampir di situ kecuali ketika mereka berangkat, mereka tinggalkan sebagian dagangannya untuk Hajar dan Ibrahim. Ketika ada di tempat itu, Hajar tuh ditinggalkan keleyeng sama Ibrahim teh. Keleyeng teh apa? Berangkat aja, gak enak atuh mah ngeloyor. Rada mirip ngeloyor tuh ya, ngeleyeng gitu ya. Ngeloyor aja Nabi Ibrahim tuh mah. Nggak ngomong apa. Jadi di kisahnya tuh disebutkan Sayyidatina Hajar itu begitu diturunin langsung ditinggalin. Hajar bertanya, mau kemana hari kamu? Kamu mau kemana weh suamiku? Nabi Ibrahim gak noleh, sama sekali gak noleh. Sampai Sayyidatina Hajar sadar bahwa saya salah ngomong nih, kayaknya salah pertanyaan. Lalu Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ini kenapa Hajar? Karena Allah tidak akan menyebutkan apa-apa. Keyakinan itu yang membuat Hajar dengan kepada kami yang tidak ada pohon. Dia lari dari bawah untuk menjemput rezeki Allah. Apakah air itu kemudian keluar dari Safa dan Marwah? Keluar dari mana? Tinggalnya Ismail. Yakin Allah tidak akan menyanyiakan ikhtiar hambanya. Yang penting dia gerak, tapi geraknya tidak meninggalkan anaknya. Dia meninggalkan anaknya, tapi dia meninggalkan anaknya. Kan gitu kan? Nah, Ibrahim kan di sini, ya Ismail di sini. Jadi kalau Hajar lari ke Bukit Safa, kelihatan, dia lari begitu anaknya kelihatan. Begitulah hakikatnya
Dia nggak boleh meninggal, tapi nggak boleh meninggalkan rumah. Kenapa Hajar sekuat itu? Dia yakin sama Allah, sehingga tenang aja. Kenapa saya kemarin nggak punya suami, nggak pernah bertemu dengan laki-laki kecuali pamannya Zakaria, tidak pernah ngobrol dengan laki-laki, boro-boro berhubungan dengan laki-laki, boro-boro berpegangan. Ketika malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki, Sayyidatina Maryam di dalam Al-Quran itu dikisahkan dia langsung melengos kan, tiba-tiba hamil. Kebayang galaunya? Supaya apa? Supaya tidak mendengar berisiknya netizen. Karena waktu itu netizennya berisik banget. Wahai saudaranya Yusuf, kenapa kamu berbuat bapak-bapak? Wah, dicaci maki abis-abisan kan gitu. Ternyata pelajarannya ibu-ibu hamil itu jangan terlalu banyak lihat medsos. Betul. Ini pelajarannya. Pelajaran kan nggak mungkin tuh Allah tuh menghidangkan cerita itu kan. Jadi kalau saya mengambil pelajarannya ketika Maryam hamil, kemudian netizennya banyak yang julid, disuruh menenangkan diri ke pinggiran karena itu akan berpengaruh kepada kehamilan. Maryam melewati semua itu dengan hati yang tegar, padahal pada saat itu dia tidak punya suami, bapaknya juga sudah meninggal, dia cuma diurus sama pamannya dan ibunya. Keyakinan dia bukan pada makhluk tapi pada yang ketiga yang bisa membuat kita tenang adalah iman, keyakinan. Kalau hati kita dalam keadaan ridha, hati kita dalam keadaan penuh dengan zikir kepada Allah, hati kita terus merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, iman dengan segala macam, seberat apapun ibadah yang akan kita lakukan, insya Allah kita akan kuat menjalaninya. Seberat apapun ujian itu kan ada 3. Kemarin saya baca hadis dhaif sih hadisnya, bukan dhaif, ya dhaif. Tapi saya nggak tahu dhaifnya tuh level apa. Kalau orang sabar dalam ujian itu pahalanya tuh 300 kali lipat. Orang sabar dalam taat pahalanya 600 kali lipat. Tapi sabar dalam meninggalkan maksiat pahalanya 900 kali lipat. Lebih berat karena meninggalkan maksiat ya. Kalau sabar dalam ujian kan, di dalam ujian sendiri itu kita udah dapat bonus, iya kan? Makanya pahalanya 300. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa menjaga ketenangan hati kita, sehingga nanti di yaumil akhir ketenangan hati yang penuh ridha, penuh zikir, penuh keimanan itulah nanti yang akan dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kitanya puas. Kenapa kita puas? Pada saat itu nanti perasaan kita tuh puas, Bu. Oh, ini ternyata balasannya. Puas tuh kita tuh. Kitanya ridha, radiyatan mardiyah, dan Allah tuh ridho pada kita. Masya Allah. Wallahu a'lam. Dapat apa, Bu? Ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga dia lebih banyak maksiatnya daripada baiknya. Orang yang kedua adalah orang yang muqtasidun, kaum menang-mending, yang cuman melakukan yang wajib-wajib doang. Tempatnya di mana? Di Al-A'raf, ke surga kagak, ke neraka kagak. Yang ketiga adalah orang yang sabiqum bil khairat. Ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana amalannya di dunia? Dia tidak puas hanya dengan yang wajib, dia tidak puas hanya dengan yang baik, tapi orang ini selalu berpikir untuk melakukan yang terbaik dan terdepan. Kemudian ada 3 yang membuat hati kita menjadi tenang, sehingga hati tenang itulah nanti akan dipanggil masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa ridho dengan segala ketentuan Allah, takdir Allah, syariat Allah, firman Allah, semuanya kita ridho.
Tidak ada ketentuan Allah yang kita gerundelin, tidak ada takdir Allah yang kita gerundelin, tidak ada jatah dari Allah yang kita gerundelin. Semuanya kita ridho. Ridho itu kuncinya kalau apa? Kalau kita ma'rifat, kalau kita kenal dengan Allah. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, kita diuji, kita dapat musibah, kita dapat kenikmatan, itu kita akan membuat lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, supaya jiwa kita itu tenang sehingga nanti dipanggil Allah masuk surga, adalah menguatkan keimanan. Keimanan itulah yang akan membuat kita yakin dalam melakukan segala sesuatu. Seberat apapun ibadah, seberat apapun ujian, sesemangat apa kita meraih pahala, sesemangat apa kita menjemput pahala Allah, seiman itulah kita kepada ketentuan Allah. Mudah-mudahan nanti di akhir kita akan dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, insyaallah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Seperti biasalah Bu Supiman dalam menugaskan selesai udah jelas pisan kan ya? Tinggal diamalkan. Enggak. Pakai ini enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi Kewajiban itu sholat apa termasuk yang setengah-setengah? Iya. Tadi kan saya bilang orang-orang yang muktasidun tuh, yang kau menang-mending itu, yaitu dalam menjalankan kewajiban tuh yang penting mah sholat lah. Dia nggak mikir sholatnya khusyuk apa kagak. Yang penting mah sedekah lah. Zakat kan yang wajibnya zakat. Padahal mungkin dia gajinya semiliar, tapi kan zakatnya 2,5%, 25 juta Bu Sufi. Kan masih ada dulu ya 875 juta. Jadi orang yang sabiq orang yang muktasidun tuh yang merasa cukup dengan yang wajib dah itu. Padahal kan kalaupun kita punya tabungan nih, misalnya dari yang wajib nih, pahala kita sholat 5 waktu. Kan ada nih seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya nih habis syahadat ini, saya sholat 5 waktu. Terus nanti Ramadan saya puasa. Terus saya haji, saya masuk surga gak? Masuk, kata Rasul. Kalau cuma masuk surga mah gampang Bu. Seorang perempuan datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya nih jadi perempuan, saya sholat 5 waktu, saya Ramadan, saya taat sama suami, masuk surga gak? Masuk, kata Rasul. Persoalannya masuk surganya dengan cara gimana? Mau mampir dulu di neraka atau enggak? Surganya surga beh mana? Kan ada orang masuk surga tapi dia jadi penghuni terakhir. Pernah saya jelasin kan? Apa di ayatnya tuh? Wa idza khalasul mu'minuna minan nar. Dan ketika urusan orang beriman selesai di neraka. Bayangin. Wa idza khalasul mu'minuna minan nar. Dan ketika urusan orang beriman kelar di neraka. Artinya apa tuh? Artinya apa? Orang beriman masih bisa masuk neraka Bu. Di hadis itu disebutkan, ketika urusan orang beriman itu selesai di neraka, lalu dibukakan, dia dijahit oleh Allah dalam keadaan tubuhnya gosong, dia merangkak-rangkak, kata Allah, silakan masuk surga, cari pintunya sendiri. Dia merangkak-rangkak, disebutkan di hadis itu, sampai dia kelelahan tidak menemukan pintu surga, lalu oleh Allah dibukakan pintu surga baginya. Bagaimana jatah untuk si penghuni terakhir ini? Dia mendapatkan istana yang 10 kali lebih besar dari istana terkecil di dunia. Lumayan kan Bu? Masuk surga? Pengen gak kayak gitu? Gak pengen kan kita? Gak mau saya mau masuk surga kayak gitu. Itu kan berarti paling lama dicelup di neraka. Nyari pintu surganya harus kakarayapan, merangkak-rangkak, sampai dia menyerah, sampai akhirnya baru dibukakan oleh Allah. Walaupun kemudian ujungnya dapat istana yang 10 kali, 100 kali lebih besar dari istana di dunia, ayo dong yang nak itu mas, emang embung. Makanya kalau kata Ustadz Allah yarham Ustadz Taufik Hulaimi, Allah firlah warahmatullahi. Berdoa masuk surga tuh gini, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Gitu ngedoa.
Jadi kalau tanpa hisab kan udah tuh jalan tol, shoot, dah langsung ada di surga, asik. Tong kapalangan doa mana teu mayar tuh. Itu kan gratis. Kalau misalnya harus dengan catatan kita memantaskan diri gitu. Nah itu masalahnya. Jadi makanya kenapa tadi kita jelaskan kayak gimana sih hatinya orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah tuh. Gitu. Berdoa itu kan gini Bu ya. Nih harus pahamin berdoa ya. Kayak gini nih. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang yang yaqul, kata Allah, yang berkata, qalu, apa berkatanya? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kalau kita nerjemahinnya cuma begini. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berdoa dengan doa itu. Kan ada orang gini, berarti saya mah tinggal ngadoa we pakai doa eta. Takwa enggak? Diterjemahkan yaitu berdoa itu maksudnya berkata dengan perkataan itu artinya bukan cuma berdoa tapi declare. Nih kalau saya bilang Rabbana innana amanna, ya Allah aku ini beriman loh, berarti sayanya harus menunjukkan sebagai orang beriman kan? Gak boleh ada keraguan pada Allah, pada syariat dan seterusnya. Rabbana innana amana faghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Walaupun saya beriman, saya tuh masih banyak dosa. Dengan keimanan kita tuh banyak dosa kan? Iya kan? Tahu nggak Bu, nggak bohong itu dosa? Tahu. Masih sok nggak bohong? Bohong. Tahu nggak gibah itu dosa? Tahu. Masih sok nggak gibah? Sok. Rabbana innana amanna faghfir lana. Kalau kita bilang faghfir lana artinya apa? Kita harus ngakuin bahwa kita tuh banyak dosa. Nggak boleh kita ngerasa, dah saya mau beriman, insya Allah udah masuk surga. Alah, pret lah. Tetap harus faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Kalau kita ngomong jauhkan saya dari api neraka, tapi pegawaian dugem nyambung kan? Jadi ketika kita ngomong, ketika kita berdoa, ketika kita declare di hadapan Allah, waqina adzabannar, artinya apa? Kita harus berperilaku dengan amalan-amalan yang nggak akan masuk neraka gitu. Jadi memahami doa tuh begitu. Bukan berarti kita tuh cuma ngedoa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, checklist sebagai orang bertakwa gitu. Jadi berdoa itu adalah declare, dan kalau declare tuh harus menunjukkan performanya tuh ya seperti yang kita omongin gitu. Di TikTok ada yang mau bertanya? Semoga tidak ada yang bertanya, ya Allah udah jam 11. Enggak, ini banget Bu Sufi, nggak niat banget. Enggak ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Alhamdulillah, semoga lain waktu kita bisa kopdar, bisa bertemu secara offline. Boleh ditulis dong ini teman-teman yang lagi nangkring di TikTok dari mana aja. Nanti kita berdoa mudah-mudahan bisa ketemu di tempatnya masing-masing. Yang lain ada Bu yang masih mau ditanyakan? Ibu Sahibul Bait. Terima kasih ya Bu sudah menyediakan tempatnya. Barakallahu fiik, sudah rumahnya makin berkah insyaallah. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari Payakumbuh, ada dari Masya Allah, ada Bengkulu, ada di mana-mana ya, Jember, Yang Bogor ada Ustazah. ada Gerah Grande. Ayo yang Bogor boleh merapat ya. Ada Bekasi, Masya Allah, alhamdulillah, ini nikmatnya. Ada dari Aceh, ya Allah. Kapan dong saya diundang ke Aceh? Cile, ngarep lagi. Tangerang, Batam, wah Masya Allah. Boleh juga kali ya kunjungan Majlis Taklim ini kemana gitu. Asik tuh ya. Kita ngaji di Aceh gitu, sambil taklim di sana, silaturahmi wes. Ada Depok, ada Jaktim, ada yang mau ikut katanya gitu. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita bertawasul kepada Allah, kita berpamrih kepada Allah ya.
berjalannya kita ke sini, kuotanya teman-teman, dengerinnya, gerahnya, ngantuknya, semoga menjadi kafarat dosa-dosa kita, semoga menjadi wasilah keberkahan ilmu kita, semoga menjadi wasilah ringannya hisab kita di yaumil akhir, semoga menjadi wasilah kesolehan anak-anak kita, pasangan kita, menjadi wasilah sakinah mawadah warahmahnya rumah tangga kita, menjadi wasilah husnul hatimahnya hidup kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, maaf saya tutup ya. Semoga Allah pertemukan kembali kita. Assalamualaikum. Bekal yang kita dapatkan dari Ustazah untuk